Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 591-595. Tampaknya Do Sweat benar-benar jatuh ke tangan pihak lain, dan situasinya sangat buruk. Dia membuat panggilan telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Shao, apa yang bisa aku bantu jika kamu menelepon selarut ini? Orang-orang di ujung telepon sedikit tersanjung. Kamu adalah sekretaris Do Sweat. Kamu seharusnya tahu jadwal Do Sweat hari ini. Jericho Lee bertanya langsung. Pria di ujung sana tertegun, dan dengan cepat menjawab, Tuan Do sedang sibuk dengan proses cabang akhir-akhir ini. Hari ini, saya baru saja berbicara tentang cabang di Tinceng. Dia sekarang harus beristirahat di Villa Jingyang dekat kota Pavilion. Yah, begitu. Jericho Lee segera menutup telepon. Dia tahu tentang Villa Jingyang. Tempat di mana Do Sweat biasanya tinggal ada di sana. Karena lingkungannya bagus dan tenang, Do Sweat akan pergi ke sana untuk beristirahat beberapa hari ketika ia lelah bekerja. Suara mendesing. Jericho Lee, seperti angin puyuh, menghilang di malam yang luas. Villa. Do Sweat terlempar ke tanah seolah-olah dia adalah sampah. Dia terbatuk keras dan menyentuh lehernya. Wajahnya penuh kebahagiaan selama sisa hidupnya. Pada saat itu, dia benar-benar mengira pihak lain akan membunuhnya dan membunuhnya. Namun dia tidak punya waktu untuk berbahagia saat ini, karena dari perbincangan pria itu dengan Jericho Lee barusan, Jericho Lee sudah mengetahui kabar kecelakaannya, dan aku khawatir dia sedang dalam perjalanan. Brengsek. Ini cara orang ini. Semut sepertimu tidak tertarik membunuhku. Tapi aku akan membiarkan Li di belakangmu tidak pernah kembali. Do Sweat mendengar kebencian yang kuat dari kata-kata ini, yang sepertinya merupakan kebencian terhadap pertumpahan darah. Apa yang dilakukan Li Shao hingga membuat pihak lain begitu membencinya? Tuan De, seorang pengawal berjalan dengan hati-hati ke arah Do Sweat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin memanggil polisi? Panggil polisi. Do Sweat mencibir dan menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya memanggil polisi. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Kalau polisi datang, sia-sia saja. Tidak mungkin menangkap mereka. Seiring berjalannya waktu, Jericho Lee, seperti anak panah yang tajam, bergerak sepanjang malam. Dalam satu tarikan napas, ia melintasi jarak lebih dari 10 meter. Kecepatan seperti itu bisa disebut teror, tapi Jericho Lee sepertinya tidak punya perasaan sama sekali, dan kecepatan di bawah kakinya semakin cepat. Dengan peningkatan budidaya, kecepatannya juga meningkat. Dia tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang, apalagi sekarang situasinya mendesak, dan jika dia tidak punya masalah, dia tidak akan punya masalah. Wah! Setelah setengah jam perjalanan, dia akhirnya sampai di Villa Do Sweat. Berdiri di luar villa dan melihat ke dalam sejenak, ia bisa merasakan samar-samar nafas membunuh di dalam villa, terutama puing-puing di lantai pintu villa, yang membuatnya waspada. Dari sudut pandang kekuatan dan teknik memecahkan batu, itu harus menjadi ahli yang sangat kuat, setidaknya dalam periode memecahkan lembah, yang mungkin telah mencapai periode inti emas. Dari sisa-ki dari pecahan batu di tanah, dia merasakan jejak nafas kuat yang tersisa, yang jauh melampaui seni bela diri biasa, setidaknya di periode pembukaan lembah. Secara umum menyimpulkan kekuatan musuh, Jericho Lee pergi ke villa dalam diam, melewati pintu, dan melihat beberapa sosok dari kejauhan. Tuan Muda Lee. Begitu Do Sweat melihat Jericho Lee datang, dia bergegas menuju roh itu dan berteriak kaget. Jericho Lee mengangguk dan melangkah maju, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya setelah beberapa patah kata, Do Sweat menatap musuhnya. Pada saat ini, pihak lain telah lama mengamati Jericho Lee dan melihat bahwa pengunjung itu masih muda. Pria berusia awal 20-an, yang terlihat seperti pelajar, tetapi dengan momentum yang besar, matanya bahkan lebih dingin. Apakah Anda Tuan Lee? Dan informasi yang dia dapatkan sepenuhnya konsisten, yang membuat pihak lain merasakannya. Cemburu. Guru surgawi berusia awal 20-an. Sangat sulit untuk mengembangkan alam guru surgawi. Semua orang yang dapat mencapai alam ini adalah naga dan phoenix di antara manusia. Pedang Tianyu menutupi Zhou Yu. Pada usia 25, itu mencapai alam guru surgawi, mengejutkan dunia. Pemuda ini lebih muda dari Gai Zhou Yu dan mencapai alam guru surgawi lebih awal, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jika itu palsu, dijamin. Jericho Lee saling memandang dengan tenang dan berkata, karena ini untukku, haruskah kamu menyebutkan nama dirimu sendiri? Atau, setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil waktuku. Jika kamu tidak membuka mulut, kamu akan menjadi lebih kuat. Pihak lain langsung marah, nak, jangan bicara terlalu sombong. Meskipun nafasmu tersembunyi dengan baik, aku tahu detailmu. Oh. Sekarang kamu tahu latar belakangku, kamu harus tahu bahwa aku memiliki temperamen yang buruk. Jericho Lee mencibir, yang bijak, sekarang bisa berguling, aku tidak akan mengejar. Aku terlalu malas untuk melakukannya. Tapi jika kamu lakukan, jangan salahkan aku karena kejam. Dari pengamatan tadi, dia telah melihat budidaya pihak lain. Tahap tengah Jindan. Sejujurnya, Jericho Lee terkejut dengan kekuatannya. Dia sudah lama berlatih seni bela diri.
Dari periode pelatihan Ki terendah hingga periode pembukaan lembah, dia melihat banyak hal. Tapi ramuan emas masih yang pertama kali. Hanya ada sedikit ahli ramuan, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa membuat kemajuan di bidang ramuan. Itu membuatnya bertanya-tanya siapa dia. Lagi pula, sebagian besar obat mujarab tidak anonim. Harus ada keluarga yang kuat di belakang mereka. Nak, apakah kamu bercanda? Jangan berpikir bahwa kamu adalah penguasa surga, kamu dapat mengabaikan orang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meneriaki saya sebagai guru surga. Sisi lain sangat marah dan tertawa, dan nafas teror keluar dari tubuh. Suhu di udara sepertinya turun beberapa derajat pada saat itu. Jericho Lee mengangkat sentuhan ejekan dan penghinaan di sudut mulutnya. Meskipun penguasa surga kuat, ini bukan giliranmu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Sekalipun kalian berdua adalah penguasa surga, bagaimana kalian bisa memenangkanku? Kepala 7 keluarga semuanya mati di tanganku. Bagaimana Anda membandingkannya dengan mereka? 7 keluarga. Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Jericho Lee akan tiba-tiba membicarakan hal ini. Wajahnya sedikit tenggelam. Sebelum dia datang ke sini, dia secara alami melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa 7 keluarga besar di Provinsi Huizhou semuanya merupakan budidaya bigu yang terlambat. Mereka bergandengan tangan untuk menghadapi Tuan Li, dan dia dibunuh olehnya. Dengan kekuatanmu, bisakah kamu dengan mudah membunuh elit dari 7 keluarga? Jericho Lee tidak tersenyum. Mengapa tidak? Katanya. Apakah Anda meremehkan saya? Meremehkan seorang guru surgawi itu mahal. Saya tidak pernah meremehkan orang, tetapi kuncinya adalah apakah Anda memiliki kualifikasi yang patut mendapat perhatian saya. Jericho Lee tidak tersenyum. Kamu untuk mengatasi hati yang marah, tetapi tidak menemukan momentumnya, dia telah menekan kepala Jericho Lee. Jericho Lee mengacungkan 2 jari, beri kamu 2 pilihan, atau putar sekarang. Aku tidak ingin membunuhmu. Atau aku akan melakukannya dan membiarkanmu mati di sini. Tidak ada pilihan ketiga. Jika aku tidak membuat pilihan, aku akan dibunuh. Bab 592. Ia juga malas mencari tahu identitas pihak lain, karena ia memiliki firasat bahwa apapun yang ia katakan, pihak lain tidak akan pergi dengan patuh. Hembusan angin bergulung dari kakinya, menyebar merajalela, di mana ia menginjak telapak kakinya, seolah meninggalkan retakan, seperti jaring laba-laba. Kekuatannya luar biasa. Mendesis. Dou Suai menarik napas dan melangkah mundur. Satu kaki ke bawah, meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Ini adalah tanah yang dilapisi dengan lempengan granit. Apakah itu sangat rapuh? Bahkan kelopak mata pihak lain melonjak dengan liar, dan gelombang melonjak di dalam hatinya, satu kaki meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Kekuatan ini, dalam hatinya, dia tidak lagi berani meremehkan Jericho Lee. Dia juga seorang pejuang di alam guru surgawi. Tentu saja, dia tahu apa artinya ini. Jericho Lee mengeluarkan ultimatum. Li Si sombong. Ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar dunia. Jangan mengira jika Anda punya kekuatan, Anda bisa begitu sombong. Nada bicara pihak lain dingin. Memang benar ada orang di luar dunia, tapi sayang sekali kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Jericho Lee mengangkat tangannya sedikit, dan ki asli melonjak di antara tinjunya. Kurangi omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Bagus, bagus. Pihak lain menyeringai muram, kalau begitu, biarkan aku mengerti betapa berbakatnya kamu. Apakah ini benar-benar seburuk rumor yang beredar? Robek. Dia merobek mantelnya, dan udara nyata berputar di sekelilingnya, seperti tornado. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah menyala keluar dari telapak tangannya seperti nyala api. Melihat nyala api merah, dia menunjukkan awarna fanatik di matanya, ini adalah keterampilan rahasia unik yang saya latih. Aku harus tetap hangat dengan darah. Dia menjilat bibirnya dengan senyum muram. Jericho Lee memahami suaranya, seni bela diri khusus ini, setelah membunuh orang, akan melahap darah satu sama lain, memberi makan lebih kuat. Jelas, pihak lain telah membunuh banyak prajurit dan menggunakan darah mereka untuk menyuburkan api. Jika kamu ingin darahku memberi makan api, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Wajah Jericho Lee tetap tidak berubah. Pihak lain mengira dia adalah mencoba mendukung, dan terlebih lagi dengan senyuman muram, benarkah? Apakah itu kata-kata terakhirmu? Yah, kamu bisa mati. Balas Jericho Lee sambil berdiri di tempat yang sama, dengan cara ini, ingin membunuhku, mimpi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat Jericho Lee tidak bersembunyi, pihak lain hanya merasa dia gila. Dia tidak bisa menahan tawa liar, dan dia sombong. Jericho Lee dilalap api merah. Nyala api aneh yang asli seharusnya memancarkan suhu panas, tapi sedingin es. Dou Suai dan orang lain di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Api macam apa ini? Dou Suai menggigil dan hatinya terasa dingin. Wah, kamu sudah mati. Pria itu tertawa nakal, dia sama sekali tidak menyangka, Jericho Lee sebenarnya berani melakukan serangannya sendiri tanpa pertahanan. Karakteristik terbesar dari api roh darah adalah kekuatan yin dan dingin yang terus-menerus akan terus-menerus mengikis tubuh prajurit, melahap ki sejati prajurit, dan membuat orang mati tanpa perlawanan. Dapat dikatakan bahwa sekali Anda menang, Anda akan mati.
Namun, tawanya segera berhenti dan berubah menjadi jeritan panik, bagaimana bisa? Di bawah cahaya api, cahaya keemasan pucat muncul, menyebarkan api dan membungkus Jericho Lee. Dan seluruh wajahnya tampak setenang air, dan dia tidak terluka. Tuan Muda Lee. Dou Shuai sangat gembira dan sangat lega. Apakah itu yang kamu banggakan? Sepertinya itu saja. Jericho Lee menyebarkan perisai Qi, yang merupakan metode unik para pejuang di periode pembukaan lembah. Itu membuat angin kencang yang dibentuk oleh Qi menjadi perisai dan melemahkan serangan musuh. Dalam keadaan normal, sulit untuk menahan serangan Master Jindan. Namun kekuatan Jericho Lee terlalu kuat untuk diukur dengan akal sehat, dan serangan lawan bukanlah serangan yang kuat, melainkan serangan yang lembut, sehingga Jericho Lee dengan mudah bertahan. Pihak lain sangat ketakutan sehingga dia tidak percaya Jericho Lee dapat memblokir api berdarah itu. Tidak mungkin. Aku pasti terpesona. Bagaimana kamu bisa menghentikan api berdarah itu? Dia jelas tidak bisa menerima kenyataan. Bersenandung. Jericho Lee mendengus, dan sosoknya menghilang di tempat yang sama. Pihak lain terkejut, pupil matanya mengecil, dan dia ingin menghentikan serangan. Namun, idenya baru saja muncul, dan sebuah pedang muncul. Puff. Cahaya darah memercik, tangan yang patah terbang keluar, darah kemudian menyembur beberapa meter jauhnya. Rasa sakit yang hebat langsung melanda seluruh tubuh, sisi yang lain terbang mundur, seperti garis putus-putus layang-layang di udara hingga membentuk busur berdarah, dan akhirnya jatuh ke tanah. Wow, lehernya bengkok, seteguk darah muncrat, darah mewarnai kemeja putih menjadi merah, betapa malunya. Pada saat ini, hatinya telah jatuh ke dalam kengerian dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa kartu terbesarnya begitu mudah untuk diselesaikan. Belum lagi, itu juga merupakan pukulan berat. Kecepatan itu sangat buruk. Kamu kenapa? Dia tidak tahu mengapa kekuatan Jericho Lee jauh lebih kuat darinya. Sua. Dengan kilatan pedang panjang, Jericho Lee menunjuk tepat ke tenggorokannya, mengejek dan meremehkan, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah kekuatan Jindan? Ledakan. Nafas keluar dari tubuhnya, dengan momentum yang luar biasa. Saat merasakan nafas itu, pihak lain langsung terkejut, kamu, bagaimana mungkin? Kamu terlalu lemah. Sekarang, kamu bisa mati. Cibiran Jericho Lee di sudut mulutnya membesar dan pedangnya menusuk. Puff. Pedang itu menembus tenggorokannya dalam sekejap. Tubuhnya kaku. Ekspresi terkejut di wajahnya terpaku selamanya. Ada sedikit kebingungan di matanya yang luar biasa. Sepertinya dia tidak mengerti mengapa Jericho Lee begitu kuat meskipun dia bukan ramuan emas. Tubuhnya jatuh ke tanah dan seluruh ruangan mati. Dou Shuai dan yang lainnya terkejut melihat kemenangan Jericho Lee. Kekuatan Jericho Lee sekali lagi membuka mata mereka. Jericho Lee mendatangi tubuh itu, meraba-raba sebentar, dan plat identitas muncul di tangannya. Antik. Nama ini membuat Jericho Lee mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, keluarga N. Dia membuka bagian belakang papan nama dan melihat tanda menetap. Matanya dingin dan mulutnya menghina. Sepertinya aku membunuh orang yang tepat secara tidak sengaja. Untungnya, aku tidak melepaskanmu. Bab 593. Awalnya tidak mengetahui identitas pihak lain, Jericho Lee juga sangat baik hati, merasa bahwa hal-hal Meinao besar, biarkan pihak lain menjadi kuda. Siapa tahu sekarang baru tahu, orang ini tiba-tiba menetap untuk dikirim untuk menangani orangnya. Dengan lututnya, dia bisa menebak bahwa Tian Kei ada di sini untuk membalas dendam pada Bai Feng dan Bai Yun. Identitas seorang Bai Yun mungkin tidak begitu penting, tetapi seorang Bai Feng adalah tuan muda kelima dari keluargaan, dan identitasnya mulia. Tidak mungkin membiarkannya pergi menetap. Saya tidak menyangka ada ramuan emas di Anjia, yang di luar dugaan saya. Mata Jericho Lee sedikit menyipit. Ramuan emas sendiri jarang ditemukan, tetapi Anjia mengirim tuan seperti itu untuk membalas dendam. Layakkah menjadi keluarga besar brand lokal? Tetapi jika sebuah keluarga memiliki ramuan emas, maka keluarga tersebut memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Tian Zihao. Sepertinya detail untuk menetap tidaklah sederhana. Ada master seperti itu, tapi dia bertahan sampai sekarang. Jericho Lee berspekulasi bahwa pasti ada rencana mengejutkan untuk diselesaikan, jika tidak, dia tidak akan mungkin memilih mundur dan menghilang 20 tahun lalu. Bagaimanapun, Tian Kei adalah ramuan emas dalam keluargaan. Selama dia tinggal di ibu kota dan terus berkembang, tidak ada keraguan bahwa dia akan masuk ke dalam keluarga Tian Zihao. Mereka lebih memilih merelakan kesempatan itu, tapi juga memilih pensiun, karena takut plotnya tidak kecil. Setelah memikirkannya lama, Jericho Lee tidak tahu apa rencananya untuk menetap. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang berumah tangga. Tampaknya hanya ketika Kuang Ziming dan keluarganya kembali, atau dia sendiri yang pergi ke ibu kota, dia baru dapat memahaminya dengan jelas. Tuan Muda Lee. Pada saat ini, Dou Shuai maju ke depan dan memandangi mayat di tanah dengan ekspresi curiga di wajahnya, seorang musuh, seorang pria yang harus menetap. Jericho Lee menjawab dengan lemah. Tenang. Apakah dia yang pernah muncul di kontes seni bela diri untuk menetap? Dou Shuai sangat terkejut. Dengan baik. Jericho Lee mengangguk. Itu mereka. Pantas saja. Dou Shuai tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya penuh amarah, dan dia bersenandung dingin, aku akan memberitahumu bagaimana orang ini datang ke Li Shao. Dia datang untuk merencanakan hidup Li Shao.
Dia harus mati, aku serahkan sisanya padamu. Jangan publikasikan. Ingatlah untuk memperhatikan berita baru-baru ini. Jika dia mati, dia akan membalas dendam. Kamu mungkin dalam bahaya saat itu. Jericho Lee sangat puas dengan kesetiaan Do Swipe. Setidaknya Do Swipe tidak mengkhianatinya saat dia dalam krisis. Jangan khawatir, Li Shao. Aku akan berhati-hati. Do Swipe berpikir dalam hatinya bahwa dia harus menyapa Sun Qiang hari ini, agar mereka memperhatikan, agar tidak membiarkan orang mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia hanya manusia biasa. Lebih baik berurusan dengan orang Wu daripada Sun Qiang, yang juga orang Wu. Keesokan harinya, Jericho Lee datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu dia memasuki rumah sakit, dia mendengar sesuatu yang mengejutkannya. Apakah kamu mendengar itu? Ada masalah besar dengan Direktur Yin. Selalu sombong. Tidak mengherankan kalau mereka akan menemukannya. Dikatakan bahwa dokter dari negara dingin ingin mewakili negara dingin dan menantang pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah menurut Anda itu lucu? Lucu sekali. Negara dingin kecil juga ingin menantang pengobatan tradisional Tiongkok. Provokasi cucu kepada kakeknya. Sayang sekali tukang bagasi berani datang. Ada pertunjukan bagus yang harus ditonton sekarang. Tetap low profile, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Aku tahu. Aku butuh pengingatmu. Sepanjang jalan, Jericho Lee menemukan bahwa semua dokter dan perawat sedang berbicara. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia segera datang ke ruang rawat jalan. Saat ini, beberapa dokter telah berkumpul di ruang rawat jalan. Klinik. Jericho Lee terkejut dan berkata, "Dokter. Ni, Direktur Yang, bagaimana kabarmu di sini?" "Jericho Lee, kamu datang." Melihatnya, mereka menoleh pada saat yang sama, dan beberapa dokter lain yang mengikuti juga menoleh. Mata semua orang tertuju padanya, yang membuat Jericho Lee bingung, "Mengapa kamu menatapku? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku?" "Tidak, tentu saja tidak." Yang Ping melambaikan tangannya lagi dan lagi, dengan ekspresi keinginan untuk berhenti. "Direktur Yang, apakah ada yang ingin Anda katakan?" "Jika ada yang ingin Anda katakan, saya akan mendengarkan saja." Jericho Lee dengan santai duduk di posisi biasanya dan memandang kerumunan sambil tersenyum. Entah kenapa, dia selalu merasa orang-orang ini sedikit kaku. Yang Ping menghela nafas tak berdaya, "Baiklah, akhir-akhir ini kamu seharusnya mendengar orang-orang di rumah sakit membicarakan satu hal. Ini tentang dokter yang kedinginan." Jericho Lee telah mendengarnya lebih dari 7 atau 8 kali akhir-akhir ini. Yang Ping mengangguk dengan berat, nama orang itu adalah Li Zixin. Dia adalah ahli pengobatan flu yang sangat terkenal di negara dingin. Obat flu. Jericho Lee tertawa, apakah sekelompok orang Tionghoa flu yang telah mempelajari pengobatan Tiongkok, tetapi ingin mendirikan rumah sendiri dan memutuskan hubungan dengan pengobatan Tiongkok. Mendengar ini, Yang Ping merasa malu, dan Jericho Lee terlalu sinis, meski itu benar. Ya. Li Zixin sebenarnya adalah seorang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia pandai dalam bidang pengobatan, tetapi dia bangga dengan bakatnya, karakternya yang buruk, dan reputasinya yang buruk. Beberapa hari yang lalu, dia mengambil bagian dalam proyek medis yang diadakan di Eropa dan bertemu dengan Direktur Yin. Saya tidak tahu tendonnya yang mana yang salah. Dia sengaja membidik Direktur Yin. Kali ini, dia bahkan pergi berperang untuk mewakili dokter flu dan mengalahkan pengobatan tradisional Tiongkok. Yang Ping mengertakkan gigi. Kata-katanya membuat semua dokter termasuk Ni Cheng marah. Li Zixin ini sungguh sombong. Dengan keterampilan medisnya, dia juga layak untuk menantang pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh Tiongkok. Sombong sekali, sial. Apakah bajingan ini benar-benar mengira aku tidak punya siapa-siapa di Tiongkok? Semua orang sangat marah. Jelas sekali bahwa kesombongan Li Zixin membuat marah mereka semua. Menantang pengobatan tradisional Tiongkok atas nama obat flu. Baru, sangat percaya diri dengan keterampilan medis mereka sendiri. Berani menantang seluruh bidang pengobatan Tiongkok di sore hari perang, saya harus mengatakan bahwa Li Zixin cukup sombong. Semua orang bodoh tahu bahwa Tiongkok memiliki populasi yang besar, dan bahkan jika orang Cina obat-obatan menurun lagi, tidak sebanding dengan negara kecil yang dingin. Di antara mereka, saya tidak tahu berapa banyak dokter TCM yang hebat yang disembunyikan. Di kota kecil Lusu ini, ada banyak dokter TCM yang sangat baik, terutama dokter bijak seperti Chang Xuande yang berdiri di puncak lingkaran TCM. Memprovokasi pengobatan tradisional Tiongkok berarti mencari kematian. Tentu saja, dia memiliki keyakinan pada keterampilan medisnya. Meskipun dia tidak begitu baik, keterampilan medisnya tidak terlalu buruk. Li Zixin belajar kedokteran pada usia 6 tahun dan menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok pada usia 25 tahun. Ia menjadi dokter di dinasti Ming pada usia 40 tahun. Kini ia berusia 56 tahun. Dikatakan bahwa dia telah mencapai bidang pengobatan alami dalam beberapa tahun terakhir. Nada bicara Yang Ping sangat rumit. Untuk pria yang dibenci semua orang, hal yang paling dibenci adalah dia memiliki keterampilan luar biasa, yang membuat orang marah, penuh kebencian, dan tidak berdaya. Ujung alis Jericho Lee agak tidak terduga. Mungkinkah dia sudah menjadi dokter alami? Pantas saja Li Zixin begitu sombong. Haha, saya cukup terkejut, tapi apa yang dikatakan sutradara Yin? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum.
Cara membuat keputusan akhir bergantung pada sikap Yin Qiang. Bab 594. Saat suara itu jatuh, pintu ruang rawat jalan dibuka, dan Yin Qiang, Helongyan, dan Chang Xuande masuk. Wajah sedih Yin Qiang sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihatnya seperti ini, semua orang di ruang rawat jalan merasa tertekan dan merasakan firasat buruk. Direktur Yin, ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak peduli seberapa marahnya Anda, tidak ada gunanya. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk memenangkan Li itu. Helongyan memiliki suara di tanah. Chang Xuande juga mengangguk dan setuju, dia benar. Pihak lain agresif, dan jelas mereka sedang mencari masalah. Anda tidak dapat mundur saat ini. Jika Anda mundur, itu akan membuat yang lain parti maju 1 inci dan mendorong kesombongan penjahat. Tuan Chang, saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi alas Yin Qiang menghela nafas dalam-dalam, Li Zixin itu sombong dan sombong. Yang jelas, dia sudah melakukan persiapan matang. Karena terburu-buru, aku tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk bertarung. Dia tidak takut untuk melawan, atau mundur, tetapi kedatangan Li yang tiba-tiba di sore hari membuatnya tidak siap. Seperti kata pepatah, jangan bertarung tanpa persiapan pertempuran. Jika dia pergi ke medan perang begitu tergesa-gesa dan tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia kemungkinan besar akan kalah. Jika dia kalah, itu akan menjadi reputasi seluruh bidang pengobatan Tiongkok. Dia tidak mampu menanggung konsekuensinya, jadi dia tidak boleh kalah. Yah, kata-kata Direktur Yin masuk akal. Ini benar-benar terlalu terburu-buru, Longyan juga mengerti. Dia bahkan lebih muak dengan penjahat seperti Li Zixin. Kalau begitu Li Zixin sangat perhitungan. Saya tahu bahwa Direktur Yin baru saja kembali ke rumah dan sibuk dengan pekerjaan serah terima yang ada. Dia tidak sanggup untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Terlihat dia sudah merencanakannya sejak lama. Saya khawatir dia mempersiapkannya beberapa bulan yang lalu atau bahkan lebih awal. Sebaliknya, Yin Qiang tidak siap, dan peluangnya untuk menang sudah jelas. Chang Xuande berpikir sejenak, dia memang sudah merencanakannya, tapi sekarang setelah semuanya berakhir, dia tidak punya pilihan selain bergeming. Entah apa saja syarat dan aturan kompetisi yang dikemukakan Li. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantu. Setelah mendengar ini, wajah Yin Qiang terkejut. Hari itu, setelah melihat Chang Xuande, dia diam-diam bertanya kepada Helongyan tentang hal itu, mengetahui bahwa Chang Xuande adalah seorang dokter suci. Dokter suci tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga kemuliaan, tetapi juga kuat. Hubungan interpersonal. Dengan bantuan dokter suci, masalahnya dapat diselesaikan. Memikirkan hal ini, Yin Qiang dengan cepat menjawab pertama-tama. Terburu-buru. Kamu tidak punya waktu untuk bersiap. Orang ini berbahaya. Helongyan mendengarkan dengan keras, dia tahu waktu permainan sudah dekat, tetapi dia tidak menyangka waktu akan begitu mendesak. Kedua, 2 hari kemudian, Li membawa tim kecil yang terdiri dari sekitar 15 orang ke kota Mordor di Xinhui. Setelah sedikit penyelidikan, saya menemukan bahwa bidang kemahiran masing-masing berbeda, tetapi mereka harus mencakup setiap bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan kata lain, Li Zixin berencana menggunakan prinsip satu persatu untuk menindak TCM secara menyeluruh. Yin Qiang memiliki wajah muram, yang menunjukkan bahwa dia membenci perhitungan Li Zixin. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa dia begitu khawatir dan sulit. Kebanyakan dokter hanya akan mempelajari bidang kedokteran tertentu sepanjang hidupnya. Artinya, pengobatan tradisional Tiongkok mencakup bidang yang sangat luas dan perlu melibatkan banyak aspek. Yin Qiang, misalnya, berfokus pada bidang jantung. Ia relatif lemah dalam aspek kedokteran lainnya. Oleh karena itu, sangat mustahil baginya untuk mengikuti kompetisi sendirian. Dia pasti mendapat bantuan. Tidak mudah baginya untuk menemukan dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang mahir di bidang lain, dan waktunya terlalu singkat. Li Zixin itu, jelas sengaja mempersingkat waktu, ingin membiarkan Yin Qiang kalah dalam persaingan sejak awal. Betapa gelapnya hati Li ini, Chang Xuande mencibir. Jika dia ingin melakukan perhitungan ini, dia akan mencapai tingkat dokter suci. Mata Helongyan berbalik dan mempertimbangkan, pengobatan tradisional Tiongkok dibagi menjadi 4 item dasar, termasuk pencangkokan tulang, akupuntur dan bekam, lalu ortopedi, jantung dan bidang khusus lainnya. Ortopedi, direktur yang harusnya sangat cocok untuk pergi, levelnya dalam bidang ortopedi, pengobatan Ming adalah salah satu yang terbaik. Yang Ping mengangguk, percaya diri, jika Direktur Yin membutuhkan bantuan, saya tidak akan menolak. Ini bukan momen kerendahan hati. Direktur Yin, Anda sangat baik hati. Saya rasa Anda tidak perlu mempekerjakan orang lagi. Adapun aspek lainnya. Helongyan memandang Chang Xuande, Lao Chang, apakah Anda memiliki orang yang cocok untuk rekomendasikan di sana? Ada beberapa kandidat yang cocok. Misalnya, jika Anda ingin merasakan denyut nadi Anda bisa mengundang teman lama dari kota terdekat untuk datang, dan orang lain juga bisa datang. Tapi nanti saya harus menelepon mereka dan meminta pendapat mereka. Chang Xuande berkata sambil tersenyum. Yang Ping merasa lega dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Dengan bantuan Master Chang, ini jauh lebih mudah. Helongyan juga mengangguk sambil tersenyum, dalam hal tenaga, aku harus merepotkanmu untuk membantuku. Sayang. Jika kamu tidak peduli, aku berhutang budi padamu lagi.
Saya tidak mampu membelinya. Kata-kata setengah bercanda itu membuat Chang Xuande tertawa, dan dia melambaikan tangannya, musuh sudah dekat. Secara alami, kita di kalangan pengobatan Tiongkok harus bersatu, dan tidak boleh ada kesenjangan saat ini, sehingga para dokter di negara kecil yang dingin dapat berhasil. Dari sudut pandang kepentingan besar negara dan bangsa, Chang Xuande secara alami sudah jelas. Begitu dia kalah dalam kompetisi ini, yang hilang adalah wajah seluruh bidang pengobatan Tiongkok. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia masih bisa memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, "Tuan, sebenarnya saya pikir aku bisa pergi." Hah? Suara itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka menoleh karena terkejut. Chang Xuande mengerutkan kening, "Jericho Lee, apa yang baru saja kamu katakan?" "Saya tidak mendengar Anda, permainan ini, saya ingin pergi." "Apa?" He Longyan tertegun, "Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Ini semua tentang dokter terkemuka. Meskipun kamu memiliki keterampilan medis yang baik, itu tidak cukup untuk membantumu pada kesempatan ini." Kata-katanya sangat halus. Menunjukkan bahwa keterampilan medis Jericho Lee tidak memenuhi standar. Yang Ping menggema, "Itu benar. Jericho Lee, kompetisi ini, kamu tidak ingin ikut bersenang-senang." "Tidak." Jericho Lee menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan ikut bersenang-senang atau bersenang-senang. Aku hanya tidak berpikir aku bisa menjadi kura-kura saat ini. Apalagi dari segi skill medis, saya memang kekurangan beberapa aspek, tapi belum tentu dokter di negara dingin itu lebih baik dari saya. Setidaknya menurutku mereka tidak bisa menandingiku dalam akupuntur." Yang Ping dan He Longyan terkejut dengan keyakinan dalam kata-kata mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Chang Xuande. Chang Xuande mengerutkan kening dan menatap muridnya. Dia ingat bahwa muridnya sangat pandai akupuntur. Dia mahir dalam akupuntur. Berbagai metode tusuk jarum ajaib, beberapa di antaranya bahkan luar biasa baginya. Yin Qiang ragu, "Jericho Lee, mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Bab 595. Ia baru saja mendengar bahwa Jericho Lee dibawa oleh Chang Xuande untuk berpraktik di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Akankah Chang Xuande mengizinkan Jericho Lee pergi saat ini? "Saya dapat melihat tingkat pengobatan di negara dingin, dan pada saat yang sama, saya dapat mengoreksi nama komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu saja, saya juga memiliki keegoisan sendiri. Ini adalah kesempatan latihan yang bagus. Aku tidak mau ketinggalan," Jericho Lee menjelaskan dengan tulus. Tentu saja, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika pertandingan tersebut digelar tentu akan menjadi berita besar yang menjadi perhatian nasional. Persaingan antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan flu Tiongkok sangat panas. Dia perlu menggunakan topik tersebut untuk menarik perhatian seseorang. Ayahnya, Li Wenyan. Li Wenyan telah hilang selama 20 tahun tanpa kabar apapun. Jericho Lee bahkan tidak tahu bagaimana menemukannya, jadi cara terbaik adalah memberitahu Li Wenyan bahwa putranya masih hidup, dalam kondisi baik, dan telah meraih prestasi besar. Saya yakin ayah manapun akan bangga dengan prestasi putranya. Tentu saja, Li Wenyan tidak akan acuh tak acuh. Ketika dia mengetahui situasi Jericho Lee, dia mungkin akan mengungkapkan keberadaannya. Saat itu, adalah hari di mana ayah dan anak bertemu. Ide ini, Jericho Lee adalah kebangkitan sementara. Awalnya dia masih kesulitan untuk pergi ke ibu kota, bagaimana membuat keributan biarkan Li Wenyan tahu. "Bagaimana Anda tahu bahwa Dr. Han datang untuk menantang pengobatan tradisional Tiongkok, yang memberinya peluang bagus?" Tentu saja, Jericho Lee tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia akan tetap ambil bagian dalam kompetisi ini. Benar-benar. Yin Qiang tidak percaya. "Jika Direktur Yin mempercayaiku, percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu." Atas kemampuan medisnya, Jericho Lee sangat percaya diri. Hingga saat ini, dia telah mengikuti pengaturan Chang Xuande selangkah demi selangkah. Dia telah lama mahir dalam penyambungan tulang, diagnosis denyut nadi, akupuntur, dan sentuhan tulang. Kalau memang ingin dikatakan ada kekurangannya, yang kurang adalah apa yang belum dipelajarinya, misalnya bekam. Yin Qiang menoleh dan menatap Chang Xuande. Sejujurnya, dia tahu Jericho Lee sangat berbakat, tapi dia tidak tahu tingkat keterampilan medisnya. "Tuan Chang, bagaimana keputusanmu? Maukah kamu menerima keputusanku?" Chang Xuande bertanya dengan ringan. "Saya sepenuhnya menerima keputusan yang dibuat oleh Guru Chang. Saya percaya bahwa Guru Chang tidak akan bertindak kacau sebelum tujuan besar negara dan bangsa." Yin Qiang memiliki suara yang kuat. Dia yakin bahwa dia adalah seorang guru dan teman. "Bagus. Biarkan Jericho Lee mengikuti." Chang Xuande melambaikan tangannya. "Jangan kaget. Jericho Lee benar. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya dalam akupuntur. Aku mengatur agar dia mempelajari piagam, dia sempurna untuk melakukan segalanya. Jika kamu memiliki dia sendirian, setidaknya kamu tidak perlu mencarinya. Siapapun dalam 3 aspek sentuhan tulang, diagnosis denyut nadi, dan akupuntur. Dia bisa melakukannya sendiri." Bahasa Jerman yang misterius itu luar biasa. He Longyan dan Jericho Lee terkejut. Jericho Lee memiliki pencapaian seperti itu dalam 3 aspek ini. Apakah ini masih manusia? TCM melihat, mendengar, dan bertanya. Jericho Lee sudah memiliki tingkat kepanasan tertentu.
Apakah Anda yakin telah memenangkannya dalam keterampilan dasar ini? Chang Xuande menatap Jericho Lee dan bertanya. Oke, akan kutunjukkan padamu. Semua orang di sini. Biarkan pasien masuk. Aku akan menunjukkan tanganku. Jericho Lee tidak mau bicara omong kosong hanya karena dia tidak berlatih cengkeraman palsu. Setelah sekian lama mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, jika keterampilan dasar Anda belum mumpuni, Anda tetap perlu belajar kentut. Bagus. Chang Xuande menyukai hal sederhana ini, atur pasien untuk masuk. He Longyan dan yang lainnya juga menyingkir untuk melihat perubahannya. Setengah jam kemudian, terdengar suara AC di ruang rawat jalan, dan tawa puas Chang Xuande. Bagaimana kamu menyukai penampilan muridku? Puas. Lebih dari kepuasan. Benar-benar membuka mata. Ya. Saya tidak percaya keterampilan dasarnya dalam merasakan denyut nadi, melihat, mendengar, dan bertanya dapat dipraktikkan hingga saat ini. Jika bukan karena usianya, saya ragu itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno. Generasi muda hebat. He Longyan 3 orang terkejut sekaligus bahagia. Mereka terkejut dengan keterampilan medis Jericho Lee. Mereka senang memiliki keterampilan medis yang luar biasa seperti Jericho Lee. Mengapa mereka tidak bisa mengatasi flu ringan? Negara. Chang Xuande mengangguk sambil tersenyum. Itu keputusannya. Lepaskan Jericho Lee. Selain itu, Anda perlu menemukan seseorang yang bisa melakukan bekam. Direktur Yin sendiri adalah ahli jantung. Anda tidak perlu mencari orang lain. Itu seharusnya baik-baik saja. Bagus. Batu besar di hati Yin Qiang akhirnya jatuh, dan dia penuh dengan ekspektasi terhadap kompetisi tersebut. Dia sepertinya telah melihat Dewi Kemenangan melambai padanya. Dari awal hingga akhir, Jericho Lee berdiri di satu sisi tanpa arogansi dan gegabah. Baru saja, untuk membuat orang mempercayainya sepenuhnya, dia tidak keberatan dan memainkan level tertingginya. Hasilnya mengejutkannya dan dia bisa mengikuti kompetisi tersebut. Saat kompetisi semakin dekat, Li Zixin, seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dari Republik Tiongkok, menantang bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Pemberitaan ibarat angin puting beliung menyapu medan opini publik. Dengan promosi orang-orang yang berhati-hati, berita menyebar ke seluruh jalan, dan media besar bergegas memberitakan, menyebabkan badai di seluruh kota. Dan posisi yang paling menarik perhatian di halaman depan berita utama di situs web dan forum utama adalah tentang pertarungan para dokter, dan judulnya bahkan lebih sengit. Persaingan antara dokter Tiongkok dan dokter dingin. Persaingan paling seru di era baru abad, negeri dingin datang dengan ganas. Bagaimana seharusnya komunitas medis Tiongkok menghadapi tantangan ini? Li Zixin, seorang dokter TCM terkenal di negara dingin, ingin menghancurkan pengobatan Tiongkok. Dia terlalu banyak menipu orang. Pertempuran Han Fang sungguh menakjubkan. Semua tim yang berpartisipasi adalah dokter dan pakar terkenal internasional. Di sisi lain, pihak Tiongkok hanya mengirimkan 3 orang untuk berpartisipasi dalam perang. Hasilnya mengkhawatirkan. Apakah tidak ada seorang pun di bidang pengobatan Tiongkok? Biarkan seorang dokter pengobatan Tiongkok muda berusia awal 20-an ikut serta dalam kompetisi. Omong kosong, dokter perang akan datang, kasino bawah tanah memicu kegilaan perjudian, dan beberapa orang membuang ribuan dolar. Di bawah berbagai headline, terdapat berbagai macam komentar media, disertai dengan foto kedua belah pihak, yang mana foto Jericho Lee sangat menarik perhatian. Dibandingkan dengan kontestan lain, kebanyakan dari mereka berusia di atas 40 atau 50 tahun, dan Jericho Lee berusia awal 20-an. Banyak orang mempertanyakan keterampilan medis Jericho Lee, bahkan ada yang mempertanyakan niat Huaxia untuk mengaku kalah terlebih dahulu. Untuk sesaat, banyak penyanyi nakal di mana-mana, meratap di mana-mana. Namun, segera, beberapa orang membalikkan kejadian masa lalu dan mengungkapkan perbuatan Jericho Lee, dan badai baru melanda lagi. Jenius muda. Beberapa bulan yang lalu, dia merawat seorang pasien dengan kelumpuhan tulang belakang dan sedang berselisih. Dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat. Dokter pengobatan muda Tiongkok, yang dipuji sebagai seorang jenius, berubah menjadi penuh dengan material hitam. Halo. Pengobatan Tiongkok yang berbakat telah memecahkan masalah medis halusinasi aktor di dunia. Apakah ada cerita di dalam? Fokus dari insiden tersebut secara bertahap beralih dari pertarungan melawan dokter ke Jericho Lee. Terlepas dari identitasnya, segala macam kejadian di masa lalu telah membuat banyak netizen tergila-gila. Beberapa orang percaya bahwa Jericho Lee memiliki bakat yang nyata, sementara lebih banyak orang meragukan bahwa kemampuan Jericho Lee untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini hanyalah tirai hitam murni. Kedua belah pihak memiliki pandangan berbeda, yang tentu saja mengarah pada pertarungan kata-kata. Di bawah pemberitaan perkelahian dokter, selalu terjadi pertengkaran di antara pengunjung.